Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas jalur Shimama ya. Nah, di sini kalian harus mengetahui gitu jalur Shimama ini, karena jalur Shimama ini adalah jalur yang umum gitu ya, seperti SBMPTN. Nah, di video kali ini kakak akan membahas 6 poin ya, di mana kakak akan membahas dari apa itu jalur Shimama Poltekkes, apa saja persyaratannya, kapan jadwal pelaksananya, cara daftar Shimama, kemudian seputar seleksi CBT, tips dan trik lolos jalur Shimama. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Shipenmaru Shimama tahun 2023. Di mana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Shipenmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Baik, yang pertama, apa itu Shimama Poltekkes? Nah, Poltekkes Kemenkes Indonesia kembali melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi bersama atau lebih dikenal dengan Shimama. Nah, Shimama ini atau Shipenmaru bersama, Shipenmaru itu singkatan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru secara bersama-sama. Ini dilakukan secara online di seluruh Indonesia, terdiri dari 38 Politeknik Kesehatan se-Indonesia. Nah, untuk tahun 2021 kemarin ya, Shimama ini menggunakan CBT ya adik-adik. CBT itu adalah komputer basis tes. Artinya tes berbasis komputer. Dan ini terbuka untuk umum yang berasal dari lulusan SMA, MA, SMK yang sesuai dengan persyaratan dan latar belakang yang telah ditentukan. Nah, melalui jalur Shimama ini diharapkan ya bisa menjaring seluruh peserta dari seluruh pelosok di Nusantara. Dan pendaftar pun bisa memilih gitu jurusan di mana aja gitu, tanpa harus melihat sikon kondisi di daerah atau apa gitu. Kalian bebas memilih di 34 provinsi yang ada di Indonesia dan 38 Poltekkes yang ada di Indonesia yang tersebar di Nusantara. Nah, langsung saja, apa aja sih persyaratan jika kalian ingin masuk Poltekkes lewat jalur Shimama ini? Yang pertama, seperti biasa, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum, yaitu kalian harus WNI, kemudian lulusan SMA, MA, SMU, paket C, dan semua jurusan dapat mendaftar di Shimama di semua jenis prodi. Nah, untuk usia itu maksimal 27 tahun. Kemudian, memiliki kesehatan yang memadai, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran di Poltekkes dan tidak mengganggu aktivitas kinerja sesuai profesinya. Nah, untuk persyaratannya tidak jauh beda sih dengan PMDP ya adik-adik. Nah, di sini untuk tinggi badannya yaitu 155 dan 150. Untuk gigi dan farmasi dan rekam medis itu minimal 147 dan 150 gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu persyaratan administrasi, di mana jika kalian ingin masuk lewat jalur Shimama ini, kalian harus membayar
125.000 untuk biaya pendaftarannya. Nah, ini biaya pendaftarannya ini ditransfer melalui nomor tagihan atau virtual akun Bank Mandiri yang pendaftar gitu ya. Ini milik pendaftar yang tercantum saat mendaftar online. Jadi nanti ketika kalian daftar online, kalian akan diberikan nomor tagihan untuk kalian bayar terlebih dahulu, baru bisa next gitu ke tahap atau ke pengisian data-data selanjutnya gitu. Pembayarannya juga bisa dilakukan melalui teller atau agen BRI Link, bisa juga lewat ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Lalu untuk jadwal pelaksanaan, jadi untuk pelaksanaannya ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kalian itu pendaftaran jalur umum online. Ini pendaftarannya itu melalui website simamapoltekkes.kemkes.go.id. Nanti kakak share juga di grup ya, untuk daftar Simama ini. Untuk pendaftarannya, ini biasanya dibuka di bulan Februari ya adik-adik. Untuk pelaksanaan CBT periode 1, kemudian ada untuk tahun kemarin ada CBT periode 2 gitu ya. Jadi ada dibagi 2 gitu. Bukan 2 gelombang, tapi dibagi 2. Jadi kenapa harus dibagi 2? Karena untuk mencegah penularan virus juga gitu. Jadi ada 2 sesi, ada yang sesi 1 dan ada yang sesi 2 gitu. Selanjutnya yaitu pengumuman hasil seleksi CBT. Setelah pengumuman yaitu kalian udah dinyatakan lolos gitu ya. Maksudnya lolos di penilaian nilai hasil ujian. Kalian selanjutnya akan tes lagi, yaitu tes kesehatan, psikotes, dan wawancara. Nah, untuk tes kesehatan, psikotes, dan wawancara tenang aja. Nanti kakak juga bahas buat kalian semua gitu ya di materi selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pengumuman kelulusan akhir, dan kalian harus daftar ulang untuk pembayaran dana pendidikan. Oke, next. Ini untuk cara daftar. Jadi untuk cara daftarnya yaitu peserta melakukan pendaftaran secara online di website tadi atau di website Simama. Dan ada juga mekanisme panduannya gitu ya, secara dari awal sampai akhir itu gimana gitu. Ada panduannya di kakak, nanti kakak share juga di grup. Nah, kemudian yang harus kalian siapkan gitu ya, file-filenya nih ketika nanti untuk mendaftar. Pas foto, baju bebas, tapi harus berkerah gitu ya. Latar belakang berwarna merah, ukuran 3x4. Dan ukurannya gitu ya, ukuran filenya itu maksimal 200 KB. Kalian juga harus siapkan alamat email aktif, NPSN nomor ya, nomor pokok sekolah nasional. Ini bisa kalian cari di Google gitu ya, NPSN sekolah kalian. Kemudian NIK dan KK, jika belum punya KTP, NIK bisa dilihat dari kartu keluarga. Kemudian scan gitu ya, file PDF surat pernyataan keaslian rapot. Dan ini untuk surat pernyataannya kalian nanti bisa download di website Simamanya. Kemudian scan file PDF rapot maksimal 200 KB per semester. Jadi setiap semester gitu kalian scan, setelah scan kemudian kalian upload. Pilih buat akun, isi data diminta dan pastikan harus sesuai dan benar, lalu klik lanjut. Buat nama pengguna dan kata sandi dan lain-lain ya, kalian bisa baca ke bawah. Dan di bawahnya lagi nanti ada catatan nih. Di sini kakak berikan catatan buat kalian. Jika peserta ingin mengganti pilihan program studi, maka peserta harus membuat akun baru dengan email baru dan harus bayar lagi gitu ya, baru. Bagi yang masa tanggal pembayarannya sudah lewat, silahkan daftar ulang dengan membuat akun baru dengan email baru dan bayar baru gitu. Saat daftar ulang, yang diaktifkan hanya biaya SPP untuk seragam dan lain-lain. Akan diinfokan kemudian bagi yang tidak membayar sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka keputusan diri gitu ya. Atau mengundurkan diri artinya. Nah, di sini juga kakak kasih nih link tutorial pendaftarannya supaya kalian lebih paham. Nanti kalian lebih pahami aja dari sini. Ini sudah jelas banget gitu ya tutorialnya di sini. Jadi kalian jangan khawatir dan jangan bingung gitu gimana sih tutorialnya. Oke, kita bahas juga seputar seleksi CBT nih. Ini menarik sekali ya di seleksi CBT ini. Di mana untuk seleksi tahap satunya ini merupakan tes potensi akademik berupa CBT, di mana peserta datang ke Poltekkes sesuai jadwal yang tertera pada kartu peserta ujian. Jadi artinya tes potensi akademik itu adalah tes akademik dari mulai
Matematika yang berjumlah 15 soal, bahasa Indonesia 5 soal, bahasa Inggris 15 soal, IPA itu meliputi biologi, kimia, dan fisika 15 soal. Artinya 5 soal, 5 soal. Tenang aja, kalian jangan khawatir. Karena kalian bisa latihan di kursus ini gitu ya. Kemudian juga untuk perlengkapan ujian yang harus kalian perhatikan ketika nanti mau ujian, yaitu membawa berkas pendaftaran jika belum dikumpulkan, kartu peserta ujian, kartu identitas saat mendaftar, alat tulis, memakai pelindung wajah karena sedang COVID kan, memakai masker medis, membawa sarung tangan medis, atau biasanya disediakan gitu ya, tergantung poltekesnya. Membawa hand sanitizer jika perlu, tes pakaian gitu ya, saat bebas, rapi, warna bebas, boleh memakai baju seragam sekolah. Kemudian baju kemeja berkerah, bukan kaos atau polosit, celana panjang, bawahan boleh rok panjang, celana jeans tidak robek-robek atau celana kain chino. Jadi kalian jangan menggunakan celana jeans yang robek-robek ya. Dan kalian juga harus bersepatu, jangan bersandal. Nah di sini juga kakak udah sediakan link-link YouTube gitu ya. Ini link tutorial gimana sih nanti ketika kalian CBT itu gimana, supaya kalian gak kaget gitu ketika kalian mulai mengisi. Jadi tahu gitu harus gimana ketika menghadapi tes CBT ini. Mungkin untuk biaya ya, mungkin banyak yang bertanya, Kak biayanya berapa ya si Mama? Untuk biayanya sama dengan PMDP karena jalurnya reguler gitu ya. Tenang aja, jadi lebih murah gitu dibandingkan dari Mandiri. Jadi untuk biayanya seperti yang ada di video yang PMDP, sama aja. Kemudian yang terakhir nih, tips dan trik lolos jalur si Mama. Ini simple banget gitu ya, tips dari kakak dan triknya dari kakak ini gitu ya. Yang pertama, kalian harus pahami materi-materi khususnya 6 mapel yang diujikan, meliputi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, kimia, dan fisika. Kenapa kakak lebih fokus ke materi-materinya? Karena ini dasarnya gitu. Mau seperti apapun soalnya, kalau kalian udah paham materinya, kalian pasti bisa mengerjakan. Kalau kalian menghafal soalnya aja gitu, pas diberikan soal yang beda, pasti kalian terkejut dan tidak bisa mengerjakannya. Itu saran dari kakak gitu ya, tipsnya. Kemudian perbanyak latihan soal dan pahami jenis dan bentuk soalnya. Minimal sehari mengerjakan 5 soal gitu. Itu juga yang pernah kakak lakukan gitu ya, ketika mau masuk ke perguruan tinggi gitu. Kakak sering latihan soal-soal yang kira-kira keluar dan banyak keluar di ujian-ujian masuk perguruan tinggi, baik itu SBMPTN, SIMAMA, dan lain-lain. Mengikuti tryout untuk melatih dan mengukur sejauh mana kemampuan kita. Jadi kalian tenang aja, karena di kursus kakak ini udah ada tryout 2 kali loh, tryoutnya juga. Kemudian minimal benar menjawab 70-80%. Kalau kalian benar menjawab 70%, maka kakak pastikan gitu, kalian benar-benar bisa lolos di Poltekkes lewat jalur si Mama ini. Berarti dari 50 soal, kalian harus benar gitu ya, sekitar 38 lah, 40 soal gitu, kalian harus benar gitu. Kemudian konsisten belajar dan jangan selalu mengeluh. Cari tahu sendiri, jangan terlalu tergantung kepada orang lain. Karena apa ya, kalau kita tergantung kepada orang lain, kita malah maras gitu dan tidak mau berpikir. Dan itulah yang menyebabkan kejatuhan gitu. Dan kalian kalau tidak mau berpikir ya tidak mau berusaha gitu. Maka dari itu, jangan sampai kalian bergantung kepada orang lain gitu ya. Cari tahu sendiri, bisa tanyakan guru kalian, kemudian baca-baca dan lain-lain materi-materinya. Karena kan sekarang udah gampang di YouTube banyak, kemudian ada kursus online juga, kemudian juga bisa tanya-tanya di guru kalian gitu ya. Kan gampang gitu, bisa lewat WhatsApp juga gitu, gak harus selalu bertemu dengan mereka, apalagi pandemi. Nah, mungkin itu aja ya tips dan triksnya, dan pembahasan mengenai jalur si Mama juga cukup sekiannya, udah sangat jelas sekali, tinggal kalian persiapkan aja gitu ya latihan, dan kalian lebih tekun lagi belajarnya gitu. Nah, mungkin itu saja video kali ini, pembahasan mengenai si Mama. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan ya ceramah kakak ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, karena kakak juga masih manusia gitu ya.